Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Saya Muhammad Kowi, peserta pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan ketiga tahun 2020 nomor urut 19. Pada pagi hari ini akan memaparkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian terkait proyek pengembangan fasilitas pelabuhan laut Likupang mendukung destinasi super prioritas wisata di Likupang. Pengembangan fasilitas pelabuhan laut Likupang ini merupakan amanat yang tercantum di dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tanggal 17 November 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Potensi di Likupang ini sangat luar biasa. Sektor transportasi terdapat dua pelabuhan laut di Likupang. Yang satu, Likupang Timur, ada pelabuhan lokal di sana. Di sana adalah pelabuhan alam, tidak ada fasilitas dermaga, tapi masyarakat melakukan penambatan kapal dan bongkar muat di bibir pantai. Kami ada kantor sabada di sana untuk melakukan pengawasan keamanan, keselamatan pelayaran di Likupang Timur. Yang kedua ada di Likupang Barat. Di sini fasilitas pelabuhan sudah dibangun dari tahun 2000 sampai 2024. Ada dermaga, trestel, lapangan penumpukan, perkantoran, gudang, rumah dinas, dan lahan parkir. Itu semua sudah lengkap. Namun dengan adanya destinasi pariwisata super prioritas Likupang, adanya kawasan ekonomi khusus Likupang, maka kami kembangkan pelabuhan laut Likupang regional ini untuk mendukung destinasi super prioritas Likupang dengan menambahkan fasilitas-fasilitas yang menunjang pariwisata. Wisata di destinasi super prioritas Likupang ini sangat luar biasa. Di sini ada 5 pulau yang sangat eksotik dengan pasir putih, sangat indah untuk menyelam, untuk berenang di pantai, olahraga, snorkeling. Ada 24 titik diving yang terkenal di Eropa. Resortnya juga lumayan banyak. Ada Coral Air Resort, Bastianos Dive Resort, di Lihaga ada Lihaga Resort, di Bahoy ada Desa Wisata Bahoy, Desa Wisata di Limbunu di Bangka Timur, di Gangga ada resort, Gangga Resort, ada Lake Resort. Pokoknya banyak resort. Ketika Anda datang ke Likupang, sungguh luar biasa. Event-event juga banyak. Ada Festival Likupang, kemarin awal Februari juga ada Women 20, kemudian side event lain seperti Likupang Festival yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Wisata pemancingan juga ada di Likupang. Anda tinggal sewa perahu tradisional antara 500 sampai 1 juta, bisa memancing sekuatnya, banyak ikan di sini. Produk laut ikan segar luar biasa. Di sini ada Desa Bulutui yang terkenal dengan ikan-ikan segarnya. Jadi kalau Anda mencari ikan selain di pasar tradisional Likupang yang menjual ikan, di Bulutui, di Desa Bulutui, Anda bisa menemukan dan membeli ikan-ikan yang sangat segar di situ. Kemudian kerajinan tangan. Di sini ada masyarakat di Pulau Gangga, ada kerajinan cincin dan kalung dari kulit kerang. Kemudian di Likupang Timur ada pengrajin batok kelapa, sabut kelapa. Nah, itu bisa selain berwisata, beli-beli oleh-oleh untuk keluarga di rumah nanti, sangat membanggakan ya, sehingga keluarga di rumah juga berbahagia. Untuk mendukung sektor transportasi juga kami menyediakan 1 unit kapal Rede. Ini berlayar dari Likupang ke Lihaga, Gangga, Talise, Pulau Kinabutan, Pulau Bangka. Itu gratis 2 kali seminggu, hari Sabtu dan Minggu. Jadi para wisatawan bisa naik kapal Rede kami secara gratis. Kapasitasnya 100 orang ya, 100 orang, tetapi karena adanya pandemi COVID-19 maka kami batasi 50%, sehingga kapasitas hanya 50%. Silakan mendaftar ke kru kapal yang ada di Pelabuhan Likupang. Nah, saat ini juga sudah kedatangan 2 kapal bottom glass yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan membangun 4 unit kapal bottom glass. 2-nya ditaruh di Labuan Bajo dan 2 lagi ada di Provinsi Sulawesi Utara. Nanti akan diserahkan dan
dioperasikan oleh pemerintah daerah. Sekarang masih tahap proses hibah dari pemerintah, Kementerian Perhubungan, pemerintah pusat ke pemerintah daerah, baik pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maupun pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Karena memang satunya nanti akan ditempatkan di Bunaken, satunya lagi ditempatkan di Likupang untuk mendukung destinasi pariwisata Likupang, termasuk camp pariwisata Likupang. Pengembangan fasilitas pelabuhan laut Likupang menelan anggaran sesuai desain engineering dan desain 50,3 miliar, di mana tahun 2020 di laporan awal DED kami berhasil membangun terminal wisata dengan anggaran 10,3 miliar dan sudah selesai pada tahun 2020. Sisanya 40 miliar dilakukan dengan multi years. Tahun 2021 sampai 2022 kami mendapat persetujuan dari Bapak Menteri Perhubungan untuk melakukan kontrak multi years. Saat ini dikerjakan untuk pembangunan ram trestle dan dermaga apung wisata di depannya terminal wisata yang telah kami bangun 2020. Kemudian dermaga pelengsengan kapal pelra itu kami kapal rede, dermaga pelengsengan, karena kapal rede kan tipenya LCT, jadi mobil bisa kendaraan barang truk atau mobil bisa naik, sehingga kami fasilitasi dengan dermaga kapal rede. Kemudian dermaga pelra kami bangun di sisi kanan itu untuk mengantisipasi kapal rakyat, kapal nelayan yang dulunya tambat di sisi dermaga apung, ya kami pindahkan ke dermaga pelra, sehingga masyarakat nelayan di sini maupun pelayaran lokal itu tidak terhambat. Jadi difasilitasi dengan dermaga pelra. Kemudian kami juga membangun terminal parkir wisata dan kami juga membangun kembali merehab dermaga existing yang sudah berumur karena dibangun tahun 2000 sampai 2004. Saat ini ketika dilakukan review DED, ya, desainnya ternyata perlu perkuatan, sehingga kami melakukan rehabilitasi. Tantangan dalam pekerjaan proyek sungguh luar biasa yang kami hadapi. Yang pertama, ketika kami ke Likupang ternyata dokumen perencanaan belum ada. Makanya pertama yang kami siapkan adalah dokumen kelengkapan perencanaan seperti rencana induk pelabuhan, desain engineering and detail, ya, detail engineering design, kemudian izin lingkungan dan izin multi years. Dokumen-dokumen tersebut kami siapkan dalam waktu 1,5 tahun, dan saat ini semua dokumen sudah ada, RIP, DED, izin lingkungan maupun izin multi years, semuanya lengkap, sehingga pekerjaan kami di sini semuanya memiliki dokumen perencanaan yang bagus. Kemudian kami melakukan revisi buka blokir anggaran, karena memang ketika tahun 2021 proses pelelangan dokumen anggaran masih diblokir karena belum ada persetujuan DED, izin lingkungan. Nah, setelah izin lingkungan, DED, izin multi year semua ada, baru kami lakukan buka blokir. Nah, kemudian setelah dilakukan pelelangan sukses berkontrak pada bulan Juli dan Agustus 2021, maka pekerjaan di Likupang dimulai untuk penggunaan tenaga kerja lokal, penggunaan material lokal. Nah, kami akomodir di pelabuhan Likupang ini. Jadi selain pekerja-pekerja dari kepulauan di utara, pekerja lokal dari Likupang juga kami libatkan. Kemudian pemindahan kapal, nah itu menjadi tantangan tersendiri. Ketika dermaga apung harus kami pancang, dermaga pelengsengan untuk kapal rede kami bangun. Nah, ada kapal-kapal nelayan di situ, ada kapal-kapal rakyat. Nah, kami pindahkan ke sisi kanan. Nah, itu harus melakukan beberapa tahap rapat-rapat dengan pemerintah desa. Kami panggil juga nelayan, kearifan lokal dan lain sebagainya. Makanya bisa dipindahkan. Kemudian ada perubahan-perubahan desain. Makanya ada beberapa pekerjaan yang harus menunggu lagi izin dari Direktorat Kepelabuhanan. Desainnya karena berubah, seperti pemancangan belum final set, kemudian adanya kemiringan pada tiang pancang dan lain sebagainya. Itu perlu kajian teknis kembali terhadap review dan dilakukan review DED. Kemudian dampak COVID, memang COVID luar biasa, ada beberapa tenaga kerja yang COVID
mengatasi masalah-masalah tersebut, kami membuat dan melengkapi dokumen perencanaan yang sebelumnya belum ada, kami adakan. Kemudian melakukan koordinasi dengan pusat, dengan pemerintah daerah terkait RIP, DED, izin lingkungan dan lain sebagainya. Makanya sering-sering kami ke Dinas Lingkungan Hidup, ke PTSP, ke pemerintah provinsi untuk melakukan rapat-rapat ya demi SK izin-izin tersebut terbit dari pemerintah provinsi. Kemudian kami melakukan koordinasi rapat rutin juga dengan pemerintah daerah Minahasa Utara, kemudian aparat intern pemerintah APIP seperti Itjen, kemudian BPKP, kantor staf presiden untuk selalu memantau perkembangan proyek strategis nasional pengembangan fasilitas pelabuhan laut Likupang yang ada di sini. Rapat dengan Direktorat Teknis penyedia fabrikasi juga dermaga apung itu kami laksanakan. Kami bahkan melakukan survei saat pekerjaan pembuatan tiang panjang karena 10 pile ini masa suhunya tinggi, makanya memakai tiang 10 pile. Jadi kami harus melakukan pengecekan di Surabaya seperti apa spesifikasi teknisnya dan lain sebagainya, apa benar sesuai pesanan. Nah, ini menjaga mutu sangat penting dalam proyek konstruksi. Kemudian penerapan protokol COVID di Pelabuhan Likupang kami terapkan dengan sangat ketat. Kami juga sudah install semua pintu-pintu masuk maupun pintu pelabuhan kami tempel dengan Peduli Lindungi. Jadi setiap yang masuk harus menginstal aplikasi Peduli Lindungi, kemudian scan masuk, kemudian kalau keluar juga scan keluar. Di situ bisa kelihatan kesehatan setiap pengunjung di Pelabuhan Likupang. Manfaat apa saja yang kira-kira diperoleh masyarakat nantinya terhadap pengembangan fasilitas pelabuhan laut Likupang ini mendukung DPSP Likupang? Yang pertama, transportasi ekonomi dan pariwisata menjadi lancar, ya, di mana sebelumnya hanya transportasi kapal-kapal besar, kapal-kapal ikan yang ada di pelabuhan kami sini. Nah, sekarang kapal-kapal kecil yang semuanya bisa sandar, kapal-kapal wisata dengan adanya dermaga apung itu bisa sandar karena dengan elevasi pasang surut 2,8 meter, kalau tidak difasilitasi dengan dermaga apung itu mereka tidak bisa sandar. Nah, kemudian menambah penghasilan masyarakat dengan menjadi pekerja proyek, penyewa rumah tinggal, jualan makanan, dan bisa juga menjadi tenaga kerja bongkar muat. Kemudian pekerjaan pengembangan fasilitas ini juga menumbuhkan perusahaan-perusahaan baru di Likupang. Akan menjamur nanti perusahaan-perusahaan pelayaran, perusahaan bongkar muat, ya kan, perusahaan penyedia tenaga kerja pelaut itu nanti di sini akan banyak dan menciptakan lapangan pekerjaan buat masyarakat Likupang yang Minahasa Utara. Kami juga dengan adanya pelabuhan yang representatif dalam melakukan tugas pokok kami untuk menyediakan fasilitas pelabuhan serta meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran itu akan tercipta di Pelabuhan Likupang. Kemudian dengan dibangunnya Pelabuhan Likupang dan dikembangkan mendukung DPSP ini, maka Likupang akan menjadi kota baru di antara kota Bitung yang ada pelabuhan hapotnya, di antara Manado sebagai kota metropolis, ya. Likupang nanti akan semakin ramai dengan adanya pelabuhan ini, apalagi dengan adanya kawasan ekonomi khusus Likupang. Likupang akan menjadi ramai dan akan menjadi kota baru yang nantinya akan terjadi, ya. Jadi harapan masyarakat ketika Likupang sudah ramai pasti akan menuntut dari kecamatan menjadi kota baru. Nah, dampak terhadap penerimaan negara bukan pajak, di mana pendapatan negara selain perpajakan itu juga bergantung kepada pendapatan negara bukan pajak. Kami sektor transportasi, kami di pelabuhan itu menyumbangkan penerimaan negara bukan pajak tahun 2018 sampai 2021 itu selalu meningkat dari 160 ke 200 juta ke 300 juta. Terakhir dengan adanya pandemi kami turun dengan target 250 juta di tahun 2021, kami bisa mencapai 100%, 251 juta kami tercapai.
nasional ini, kami mengharapkan seluruh dukungan masyarakat maupun instansi terkait di Pelabuhan Laut Likupang ini. Kami sangat mengharapkan dukungan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, sehingga proyek ini berlangsung dengan lancar, selesai tepat waktu, 100% bisa terlaksana dan bermanfaat, sehingga outcome-nya untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran, meningkatkan keamanan dan keselamatan transportasi, menunjang destinasi pariwisata super prioritas di Likupang bisa terlaksana dengan lancar. Mari kita semua kawal pembangunan dan kita semua kawal realisasi APBN untuk kesejahteraan masyarakat Minahasa Utara dan masyarakat Sulawesi Utara. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan berkomitmen dalam melakukan pembangunan serta pengembangan infrastruktur pelabuhan, juga melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi laut yang ada di Likupang di tengah pandemi COVID-19 ini. Tempat-tempat kapal namanya dermaga, kapal berlabuh, ABK pun berenang. Kalau suka hati Anda semua berbahagia, datanglah berlibur di Likupang. Demikian dari kami, saya Muhammad Kowi dari Pelabuhan Likupang. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.